Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Tafsir Ayat-Ayat Manajemen yang beranggotakan saya, Nur Lailatul Fitria, Sadik Azani, Fani Ahmad, dan Isra Inisa. Di sini kami akan menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran tentang manajemen, keuangan, dan pembiayaan pendidikan Islam. Yang pertama yaitu pengertian manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan Islam. Manajemen keuangan merupakan bagian dari tugas pimpinan perusahaan dengan tanggung jawab utama berupa keputusan penting menyangkut investasi dan pembiayaan perusahaan. Jika dihubungkan dengan prinsip manajemen, aktivitas perolehan dan penggunaan dana untuk investasi dan pembiayaan perusahaan tersebut harus dilakukan secara efektif dan efisien. Adapun aktivitas investasi, pembiayaan dan kebijakan dividen dari perusahaan ditangani oleh manajer keuangan. Pembiayaan pendidikan Islam merupakan aktivitas yang berkenaan dengan perolehan dana yang diterima dan bagaimana cara penggunaan dana untuk kemaslahatan sekolah agar tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Yang kedua yaitu tujuan manajemen. Tujuan manajemen keuangan pendidikan adalah untuk mewujudkan tertib administrasi keuangan di lembaga pendidikan dan bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan yang sudah digariskan mulai dari perundang-undangan, peraturan, instruksi, keputusan, dan kebijakan lainnya. Tujuan manajemen keuangan pendidikan yang pertama, menjamin agar dana yang tersedia dapat dipergunakan untuk kegiatan lembaga pendidikan dan menggunakan kelebihan dana untuk diinvestasikan kembali. Yang kedua, memelihara barang-barang atau aset sekolah. Yang ketiga, menjaga agar peraturan-peraturan serta praktik penerimaan, pencatatan, dan pengeluaran uang diketahui dan dilaksanakan. Adapun fungsi dari manajemen keuangan adalah 1. Perencanaan keuangan, membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu. 2. Penganggaran keuangan, tidak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan. 3. Pengelolaan keuangan, menggunakan dana sekolah untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara. 4. Pencarian keuangan, mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan sekolah. 5. Penyimpanan keuangan antara pengumpulan dana sekolah serta penyimpanan dan pengamankan dan tersebut. 6. Pengendalian keuangan, melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada sekolah. 7. Pelaporan keuangan, penyediaan informasi tentang kondisi keuangan sekolah sekaligus sebagai bahan evaluasi. Prinsip manajemen keuangan. Yang pertama, prinsip perencanaan. Implementasi prinsip-prinsip keuangan pada pendidikan, khususnya di lingkungan lembaga pendidikan Islam swasta dan pesantren, maka untuk sumber dana sekolah tidak hanya diperoleh dari anggaran dan fasilitas dari pemerintah atau penyandang dana tetap saja, melainkan dari sumber di atas. Yang kedua yaitu prinsip pelaksanaan. Setelah dana didapatkan melalui perencanaan yang baik, maka manajer lembaga pendidikan Islam harus berusaha mengembangkannya melalui usaha-usaha produktif agar uang tidak mandek dan juga tidak habis. Yang ketiga, prinsip pelaporan dan pengawasan. Semua pengeluaran keuangan di lembaga pendidikan Islam dari sumber manapun harus dipertanggungjawabkan. Hal tersebut merupakan bentuk transparansi dalam pengelolaan keuangan. Namun demikian, prinsip transparansi dan kejujuran dalam bertanggungjawaban harus tetap dijunjung tinggi. Dalam kaitan dengan pengelolaan keuangan tersebut yang perlu diperhatikan oleh bendahara. Prinsip pembiayaan pada madrasah. A. Akuntabilitas proses manajemen pembiayaan pendidikan harus mampu mempertanggungjawabkan bagaimana dana itu diperoleh dan digunakan baik kepada diri sendiri, anggota organisasi maupun kepada publik. B. Transparan proses manajemen pembiayaan pendidikan
harus dilakukan secara transparan dan mampu diakses oleh pihak yang berkepentingan. Prinsip ini bisa direalisasikan dengan menyusun laporan terhadap pengelolaan dana yang ada. C. Integritas pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan harus memiliki integritas, baik sistem yang digunakan maupun sumber daya yang menjalankan. D. Konsistensi pengelolaan dana pendidikan harus dilakukan secara konsisten dengan tetap memperhatikan dinamika dan perubahan organisasi yang ada. Konsistensi ini juga disesuaikan dengan visi, misi, tujuan dengan lembaga pendidikan yang telah ditentukan. E. Efektif dan efisien pengelolaan dana pendidikan harus dilakukan secara efektif dan efisiensi dan fokus kepada tujuan yang hendak dicapai. Prinsip inilah yang menjadikan indikator produktivitas lembaga pendidikan. 3 kata kunci dalam manajemen pembiayaan pendidikan yaitu optimalisasi sumber dana, alokasi, dan distribusi. Demikian materi dari kami. Sekian, terima kasih.